Umat yang dikasihi Tuhan, beberapa minggu lagi, tepatnya tanggal 29 November, kita sudah memasuki masa Advent. Tahun ini kebaktian-kebaktian di masa Advent dan Natal akan kita ikuti secara online. Seperti biasanya, di awal tiap kebaktian diadakan penyalaan lilin. Kali ini umat diharapkan ikut menyalakan lilin-lilin Advent di rumah masing-masing dari minggu ke minggu. Panitia Natal telah menyediakan rangkaian lilin Advent bagi setiap keluarga. Rangkaian ini dapat ditaruh di meja dekat tempat kita mengikuti kebaktian online untuk dinyalakan pada waktunya. Setiap keluarga atau rumah hanya diperbolehkan mengambil satu paket rangkaian lilin Advent dan Natal yang tersedia di ruang tata usaha GKI Samanhudi pada tanggal 15 hingga 29 November 2020. Sebelum melakukan pengambilan, umat diharapkan untuk mengisi formulir pendaftaran terlebih dahulu pada link yang tertera atau dapat langsung menghubungi tata usaha GKI Samanhudi. Informasi selengkapnya dapat dilihat pada Warta Jemaat. Saudara-saudara, kita bersyukur pada hari ini kita semua dapat berjumpa kembali di kebaktian online. Kebaktian kita pada hari ini dilayani oleh Pendeta Febe Oriana Hermanto. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada setiap orang yang mengambil bagian pada pelayanan untuk kebaktian pada hari ini. Umat Tuhan, marilah kita menyiapkan hati kita untuk memasuki kebaktian dengan bersaat teduh. Bermazmurlah bagi Tuhan, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring, bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Mari bersama kita menyanyikan Maju Laskar Kristus. Maju Laskar Kristus, lawan kuasa gelap. Iringi panji jabara.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita pada hari Minggu ini dimulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Saudara-saudara, tema kebaktian kita pada hari ini adalah bijaksana dan antisipatif. Tema ini sangat sesuai menyatakan bagaimana sikap kita yang tepat dalam menantikan kedatangan Tuhan. Dia akan datang dengan waktu yang tidak terduga. Itulah sebabnya kita perlu mempersiapkan diri agar dipandang layak pada saat Ia menjumpai kita. Dalam Roma 13 ayat yang ke-12 dikatakan, "Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang." Saudara-saudaraku, tanpa terasa November kita sudah masuki bulan yang kedua. Selama ini, sudahkah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan kita? Ataukah kita masih terikat pada dosa-dosa kita dan tetap mengulanginya serta mendukakan hati Tuhan? Marilah kita memeriksa diri dan dalam kerendahan hati, mari kita akui dosa-dosa kita. Ya Bapa yang terkasih, dari tahun ke tahun kami diingatkan bahwa akan datang harinya di mana Engkau akan datang menjumpai kami. Kami diingatkan untuk selalu bersiap diri, untuk mawas diri. Tuhan, kami mengakui kadang dalam kesibukan sehari-hari kami tidak sempat merawat kehidupan rohani kami. Apa yang kami katakan, pikirkan, dan lakukan seringkali tidak sesuai dengan yang Engkau harapkan. Terkadang ketika kami menikmati hidup, kami sangat terlena dengan rasa nyaman yang semu, sehingga kami tidak peduli dengan urusan spiritual. Ya Tuhan, ampunilah kami. Bangunkanlah iman dan semangat kami untuk menjadi Kristen yang siap sedia menyambut kedatangan-Mu, agar kapanpun Engkau menjumpai kami, kami kedapatan sebagai hamba-Mu yang baik dan bijak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Saudara-saudara, anugerah pengampunan tersedia bagi setiap kita yang mau mengakui dosa kita dan memperbaharui diri secara terus-menerus. Dengarkanlah berita anugerah dari Efesus 5 ayat yang ke-14 demikian. "Bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Ubahlah hatiku, jamahlah diriku, biar di tangan-Mu berbentuk. Tuhan tolonglah, bangunkan iman,
hidupku masyurkan kasih-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Terimalah baktiku, layakkan diriku untuk kemuliaan nama-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Ku ingin hidup, ku rindu kerja, makin giat dan makin teguh. Ku ingin hidup, ku rindu kerja, makin giat dan makin teguh. Kuatkan batinku, hidupkan tekadku, menjadi bentara kasih-Mu. Ku ingin hidup, ku rindu kerja, makin giat dan makin teguh. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari dengan segala kerendahan hati kita memohon pertolongan Roh Kudus agar setiap kali firman Tuhan diberitakan, setiap kali itu juga hidup kita diubahkan oleh kebenaran firman-Nya. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan, Allah Sang Pencipta, Pemilik dan Pemelihara hidup kami. Jika kami sampai di titik ini semua karena anugerah Tuhan. Jika hari ini kami masih sanggup untuk beribadah, datang kepada Tuhan, ini juga karena kemurahan Tuhan. Kami menaikkan syukur kepadamu ya Allah, karena kebesaran kuasa-Mu dan kasih-Mu yang tak pernah berkesudahan atas setiap umat yang sungguh-sungguh berharap kepadamu. Bahkan di tengah-tengah masa krisis, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah wabah, kami pun masih sanggup untuk menyerukan nama Tuhan. Ini semua karena kebaikan-kebaikan Tuhan yang tidak pernah dapat kami hitung satu persatu. Sebab terlalu banyak, jauh melebihi apa yang kami pikirkan dan doakan. Tuhan, sebagai ungkapan syukur kami atas kebaikan Tuhan, saat ini kami hendak meneduhkan hati di hadapan Tuhan dan menjadi hamba dan pribadi yang mau dengar firman Tuhan, takluk di dalam kebenaran firman Tuhan, bahkan melakukannya dalam hidup keseharian kami. Oleh sebab itu kami mohon Roh Kudus-Mu memberikan kepada kami hikmat, pengertian, kebijaksanaan, hati yang lemah lembut, sehingga pada akhirnya setiap firman yang kami dengar tidak berlalu dengan percuma, tapi sungguh-sungguh menjadi bekal dalam hidup kami sehari-hari. Bersamalah dengan kami ya Allah, dan berbicaralah, sebab kami sungguh ingin mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur, dan senantiasa berpengharapan. Amin. Bacaan pertama, menurut Amos pasal 5 ayat 18 sampai dengan 24. Celakalah mereka yang menginginkan hari Tuhan. Apakah gunanya hari Tuhan itu bagimu? Hari itu kegelapan, bukan terang. Seperti seseorang yang lari terhadap singa, seekor beruang mendatangi dia, dan ketika ia sampai ke rumah, bertopang dengan tangannya ke dinding, seekor ular memagut dia. Bukankah hari Tuhan itu kegelapan dan bukan terang, kelam kabut dan tidak bercahaya? Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang.
Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Demikianlah sabda Tuhan. Ya Tuhan Allahku, segeralah melepaskanku. Ya Tuhan, segeralah tolonglah aku. Ya Tuhan Allahku, segeralah melepaskanku. Ya Tuhan, segeralah tolonglah aku. Biarlah mereka jadi malu, biar mereka tersipu-sipu. Hai orang-orang yang menginginkan untuk mencabut nyawaku, biarlah mundur dan kena noda mereka yang ingin ku celaka. Biarlah berbalik karena malu mereka yang menolak diriku. Ya Tuhan Allahku, segeralah melepaskanku. Ya Tuhan, segeralah tolonglah aku. Biarlah bergirang dan bersuka semua orang yang mencarimu, yang cinta keselamatan darimu, selalu berkata Allah Akbar. Tetapi ku miskin dan sengsara, ya Allah, segeralah datang. Engkaulah yang meluputkan aku, ya Tuhan, janganlah lambat datang. Ya Tuhan Allahku, segeralah melepaskanku. Ya Tuhan, segeralah tolonglah aku. Bacaan kedua menurut 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai dengan 18. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu
Kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat Tuhan, saya mengajak untuk kita bangkit berdiri. Kita akan membaca Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius pasal 25, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-13. LAI memberikan judul perikop, gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah kita semua yang mendengarkan firman Allah dan memelihara dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu. Semoga setiap kita tetap dalam keadaan baik, tetap dalam keadaan sehat sekalipun kita sedang dan masih terus berada dalam pandemi ini. Nah, hari ini kita diberikan sebuah tema bijaksana sekaligus antisipatif. Sebab salah satu ciri orang yang bijaksana adalah ketika ia mampu mengantisipasi, membuat perencanaan yang sedemikian rupa akan hal-hal yang barangkali bisa diprediksi terjadi. Oleh karena itu media next. Nah, saya mengajak kita untuk melihat dari ketiga undangan ini. Undangan mana yang paling Anda sukai? Yang mana? Pergi ke tempat resepsi yang mungkin sekarang sedang dirindukan. Kapan ya saya kondangan lagi? Udah lama gak dapet undangan kondangan gitu ya. Bapak Ibu lihat, bandingkan antara undangan pernikahan dan undangan kebaktian. Kebaktian online GKI Samanhudi akan diselenggarakan pada hari Minggu tanggal sekian pukul sekian. Bandingkan antara nikah dengan kebaktian, dan kemudian di situ saya juga kasih undangan lelayu atau biasa mungkin kita sering dengan istilah hoim gitu ya. Bapak Ibu, untuk yang kedua, untuk yang dua undangan pertama, untuk pernikahan, untuk sebuah undangan kebaktian, karena waktunya tepat, karena kita tahu kapan akan berlangsung, maka
kita dengan lebih mudah dapat mempersiapkan diri. Ya, bayangin coba ketika dulu kita masih zaman belum ada corona dan kemudian kita mau kondangan. Apalagi kalau kondangannya kerabat dekat, teman dekat, sahabat, hopping gitu ya. Kita akan mempersiapkan diri sedemikian rupa. Sebulan sebelumnya mungkin ya, kita akan hunting baju. Mana baju yang paling tepat buat saya, mana baju yang paling cocok untuk bentuk tubuh saya dan sebagainya. Kebaktian sebenarnya juga sama. Bapak Ibu mau online atau onsite, esensinya sama. Sama-sama penting. Jadi bukan kemudian kalau ibadah di rumah lalu kemudian dasteran gitu ya. Seenaknya masih bau juga ya udahlah bangun tidur melek mata kita kebaktian, enggak. Sama pentingnya. Jadi walaupun di rumah kita memang tetap harus mempersiapkan diri sedemikian rupa. Sebab kita sedang menghadap Tuhan kita. Nah untuk 2 event ini kita bisa persiapkan dengan baik. Tapi kalau soal dipanggil pulang oleh Yang Maha Kuasa, oleh Sang Pemilik hidup kita, oleh Tuhan kita, ini kan sesuatu yang kita nggak bisa prediksi. Ini kan sesuatu yang di luar dugaan kita. Dan oleh karena itu seharusnya karena tidak tahu kapan, kita harus mempersiapkan diri dengan baik. Ini bicara soal kematian, apalagi bicara soal kedatangan Tuhan yang Alkitab selalu mengingatkan gak ada seorang pun yang tahu. Mau ditanya kapan gak ada jawabannya. Dan oleh karena itu kita diminta untuk mempersiapkan diri sedemikian rupa. Terutama juga soal spiritualitas kita. Supaya pada akhirnya kita tetap didapati sebagai hamba yang baik dan setia kalau Tuhan datang kembali. Next. Nah Bapak Ibu, mungkin ini yang terjadi ketika kita mengalami hidup sehari-hari. SKS apa? Kalau anak muda biasanya bilang sistem kebut semalam. Tidak ada preparation, tidak ada persiapan apapun, kalau besok ujian ya malamnya baru belajar gitu ya. Yang kerja mungkin juga bisa melakukan hal ini. Kalau besok deadline, ya baru ngebut malam harinya. Nah Bapak Ibu kita gak mau SKS nih. Karena kita sedang mempersiapkan diri dengan sangat baik untuk sesuatu yang mulia yang kita tidak pernah tahu secara pasti kapan terjadinya. Next. Nah oleh karena itu saya mengajak kita untuk melihat kembali diri kita. Dari 2 kalimat ini mana yang kita pahami? Mana yang ada di dalam pandangan kita, di dalam benak kita. Karena saya tidak tahu kapan waktunya, maka saya tidak butuh persiapan. Ini orang yang apatis, yang udahlah bodo amat, let it flow lah, terserahlah. Mau ngalir aja, mau pandemi kek, mau enggak kek, mau makmur kek, mau miskin kek, ya udah. Ya. Dan kemudian salah menafsirkan soal kesusahan sehari cukup untuk sehari gitu ya. Salah menafsirkan bagian-bagian Alkitab. Kalau kita mempersiapkan bukan berarti kita nggak beriman loh. Justru ketika kita beriman kita harus mempersiapkan diri sedemikian rupa. Kenapa? Karena manusia diberikan akal budi. Atau saya harap kita punya pemandangan yang kedua. Justru karena saya tidak tahu kapan waktunya, maka saya butuh lebih banyak persiapan. Justru karena saya tidak pernah tahu kapan Tuhan akan datang kembali, maka hari-hari yang saya lalui harus menjadi hari-hari yang dikelilingi oleh kewaspadaan. Justru karena saya tidak pernah tahu kapan Tuhan datang kembali, maka setiap hari adalah hari-hari yang harus dilalui dengan iman, yang bukan dengan sembrono. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya punya quotes yang buat saya menarik nih. Tinggal dibolak-balik aja katanya. Next. Failing to prepare is preparing to fail. Ya. Ketika kita gagal untuk mempersiapkan segala sesuatunya,
sebenarnya pada titik itu jugalah kita sudah bersiap untuk gagal. Suka tidak suka, ini banyak terjadi dalam kehidupan. Kalau kita tidak mempersiapkan segala sesuatunya, maka kita sedang menuju pada kegagalan dalam hidup kita. Sekolah begitu, kerja begitu, pelayanan sama. Bukankah setiap ibadah online kita mempersiapkan diri kita sedemikian rupa? Kalau kita tidak mempersiapkan diri kita dengan sangat baik, dengan begitu detail, maka kita sedang menuju kepada kegagalan dalam hidup. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, next 3 alasan kenapa kita harus menjadi orang yang bijaksana sekaligus juga antisipatif. Yang pertama, karena kita tidak pernah tahu secara pasti apa yang akan terjadi. Kita tidak pernah tahu hari esok, kita tidak pernah tahu esok akan terjadi apa, 2 jam lagi akan kejadian apa, 3 jam, 4 jam lagi, bulan depan, tahun depan. Sama seperti kita mengalami situasi ini, bukan? Siapa yang sangka kita berada dalam situasi wabah? Dulu mungkin sebagian, mohon maaf, sebagian dari kita songong banget. Alah, Indonesia mah negara tropis lah, gak mungkin lah kena COVID. Apa yang terjadi? Kita tidak mempersiapkan diri sedemikian rupa, tidak melakukan upaya-upaya antisipatif. Dan ternyata wabah ini juga diizinkan untuk kita alami saat ini. Bapak Ibu, mengapa kita harus bijaksana sekaligus antisipatif? Yang pertama, karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Bahkan 5 menit kemudian atau 10 menit kemudian. Yang kedua, karena kesempatan tidak selalu ada pada kita. Bagian Alkitab dalam Injil selalu mengatakan kalau kamu punya kesempatan untuk berbuat baik, berbuat baiklah. Kenapa? Bisa saja tidak terjadi lagi. Bisa saja tidak ada kesempatan yang kedua. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ingat waktu dibedakan menjadi Kronos dan Kairos. Kalau Kronos masih bisa diulang, hari ini minggu depannya ketemu minggu lagi, ketemu minggu lagi, ketemu minggu lagi. Tapi ketika kita menghayati tentang Kairos sebagai sebuah kesempatan, hari ini saya khotbah di tempat ini, minggu depan ada kesempatan enggak? Belum tentu. Selagi Tuhan masih berikan kesempatan kepada kita untuk mengerjakan hal-hal apa yang baik, maka lakukan bagian ini dengan semangat, dengan upaya pemberian yang terbaik buat Tuhan. Sebab barangkali kesempatan tidak datang 2 kali. Dan yang ketiga, kenapa kita harus bijaksana dan antisipatif? Sebetulnya ini mengajak kita untuk berpikir jauh lebih baik, jauh ke depan. Sebab manusia diperlengkapi dengan akal budi. Oleh karena itu ia dimampukan untuk membuat perencanaan sedemikian rupa, planning sedemikian rupa sehingga ia mampu untuk memprediksi barangkali untuk 1 tahun, 2 tahun atau 10 tahun ke depan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, next, mari kita lihat apa yang terjadi dengan gadis bijaksana dan gadis bodoh. Saya mencoba untuk membandingkan di situ. Gadis bijaksana memang mereka adalah orang-orang yang sangat prepare. Membawa pelita dan juga minyak dalam buli. Jadi gak cuma bawa pelita tok, gitu ya. Dia menambahkan minyak dan minyak cadangan buat bekal. Karena dia tahu bahwa pengantin gak tahu kapan datangnya. Makanya dia membawa apa yang dia masih bisa persiapkan dari dirinya. Dan kemudian ketika mereka diminta untuk membagi minyak tersebut kepada 5 gadis yang lain, Bapak Ibu saya mengajak membaca teks ini dengan lebih positif gitu ya. Karena kadang-kadang ketika kita membacanya dengan sudut pandang yang negatif, kita akan mengatakan bahwa 5 gadis bijaksana ini bijak sih tapi pelit gitu ya. Enggak. Ketika mereka tidak membagi, maka sebetulnya ini adalah upaya antisipatif.
Apa yang mereka bilang nanti tidak cukup buat kami dan buat kamu loh. Ayo siapin diri masing-masing dong. Jangan ngegantungin orang lain. Jangan gandulin orang lain. Siapin diri masing-masing. Ya, saya mengajak kita untuk membacanya secara lebih positif. Mereka bukan pelit, bukan. Tapi mereka sedang melakukan upaya antisipatif. Dan hasilnya mereka menjadi orang-orang yang berhasil masuk dalam ruang perjamuan tersebut. Sebaliknya gadis bodoh bawa si pelita tapi mereka tidak membawa cadangan minyak. Jadi kalau habis ya udah, habis semuanya. Habis semua rencananya, habis segala sesuatu yang ia harapkan dan mimpikan. Dan kita lihat hasil akhirnya adalah mereka menjadi orang-orang yang gagal. Next, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pelita adalah bekal perjalanan kita. Pelita adalah iman yang tersimpan dalam hati orang percaya. Setiap orang percaya dibekali oleh iman, dibekali oleh pelita yang asalnya daripada Tuhan. Tapi pelita ini gak bisa dibiarkan begitu aja. Pelita ini harus punya minyak. Pelita ini harus punya cadangan minyak. Yaitu firman Tuhan yang terus harus ada setiap hari. Jadi kalau hari ini kita kebaktian, maka kita sedang mengisi pelita kita. Supaya jangan sampai redup, supaya jangan sampai kita didapati sebagai orang-orang yang gagal. Minyak adalah firman Tuhan yang tetap harus dijaga, dihidupi, dan tidak pernah boleh diabaikan. Satu lagu ketika saya remaja, ini lagu yang sederhana tapi nyantol banget gitu ya. Ini lagu yang mencoba untuk membuat kita berefleksi. Ketika Yesus datang kembali, ia akan kira-kira ya, ia akan menyodorkan kepada kita serentetan pertanyaan. Dan terlebih ia akan kembali bertanya, apakah ketika ia datang kembali kita sudah mempersiapkan diri dengan sangat baik? Apakah ketika ia datang kembali masih adakah iman di dalam hati kita? Yesus bertanya kepada kita, adakah iman di bumi ini? Jika dia datang kedua kalinya untuk menghakimi dunia. Bersiaplah ketika Yesus mengajukan banyak pertanyaan kepada kita. Bersiaplah ketika waktu Tuhan itu dinyatakan bagi setiap kita. Hiduplah siap sedia, seolah-olah sang mempelai laki-laki datang pada hari ini. Jadi setiap kali kita bangun tidur, kita harus jadi orang yang siap. Barangkali Tuhan datang hari ini, besoknya begitu lagi dan seterusnya. Dan dengan demikian, pada nanti waktunya ketika Tuhan datang, kita didapati sebagai hamba yang baik dan setia serta berkenan di hadapan Tuhan. Selamat mempersiapkan diri, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur. Sekali lagi Tuhan mengingatkan kami untuk mempersiapkan diri kami dengan baik. Sehingga ketika Engkau datang kedua kalinya, kami menjadi pribadi yang didapati dalam keadaan baik, yang tetap beriman dan tetap berpengharapan kepada Kristus. Saat ini ya Allah, kami hendak berdoa bagi jemaat Tuhan, secara khusus GKI Samanhudi. Tuhan, peliharalah jemaat-Mu di tengah-tengah situasi yang sulit, bahkan kadang-kadang kami hampir hilang pengharapan. Kami tidak tahu harus kemana, kami tidak tahu hari ini akan makan apa. Tuhan, cukupkanlah, dan kiranya berkat-Mu atas kami, buat setiap orang yang sungguh-sungguh berharap kepadamu. Kami juga berdoa untuk semua program majelis jemaat dalam masa pandemi ini. Kami mohon agar Tuhan menaungi kami sebagai majelis jemaat, memberkati kami, bahkan memberikan pada kami hikmat dan juga kebijaksanaan, sehingga kami dapat menyusun kembali setiap program yang menjadi kebutuhan umat-Mu di tempat ini. Saat ini ya Allah, kami juga hendak berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami mohon kiranya Engkau bersama dengan kami dalam setiap upaya yang pemerintah dan kami sebagai masyarakat sedang lakukan. Tuhan, tolong supaya wabah ini tepat pada waktu yang Tuhan tentukan berlalu, hingga kami kembali dapat hidup bersemangat menjalani aktivitas kami dalam pertolongan Tuhan saja. Kami juga berdoa bagi keluarga demi keluarga. Tuhan, kami bersyukur untuk keluarga yang Tuhan berikan kepada kami. Tidak ada keluarga yang ideal, tetapi yang Tuhan berikan adalah yang terbaik bagi kami. Oleh sebab itu, untuk setiap pergumulan yang ada pada kami, untuk setiap permasalahan yang belum juga menemukan jalan keluarnya, kami mohon kiranya Engkau membantu kami, supaya kami dapat menemukan solusi terbaik yang juga tetap berada dalam jalur Tuhan. Ini doa syukur kami ya Allah, ini doa syafaat kami yang kami naikkan di dalam doa yang Tuhan telah ajarkan bagi setiap kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami mengampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, namun lepaskan kami dari yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan untuk dipakai bagi pelayanan gerejawi dan juga pelayanan bagi mereka yang membutuhkan. Dalam Lukas 6 ayat 30 dan 36, Tuhan Yesus berkata, "Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu,
dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini ketika kami boleh beribadah di tengah segala keterbatasan, situasi yang masih belum menentu, kami boleh datang kepadamu. Saat ini kami membawa persembahan ini Tuhan, biarlah Tuhan yang mau kuduskan, berkati tangan-tangan yang mengelolanya, agar dapat digunakan untuk memperluas kerajaan-Mu saja Tuhan. Dan kami bersyukur untuk firman hari ini yang terus mengingatkan untuk kami boleh bijaksana dan boleh berhikmat mempersiapkan diri kami sampai nanti kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita memasuki minggu yang baru ini dengan belajar bersikap bijaksana dan antisipatif, seperti kelima gadis bijak yang menjaga nyala pelitanya. Biarlah perilaku kita sehari-hari memancarkan terang keadilan dan kebenaran. Biarlah kita tetap waspada agar iman kita tidak tergoyahkan oleh godaan dunia. Hai orang yang beriman, tetap waspadalah, sebablah larut malam kelak bertambahlah. Hai jagalah pelita dan janganlah cemas, berjaga dan berdoa, kelak datang pelepas. Beri lampu terus bernyala dan tambah minyaknya, janganlah putus asa, tetap bersiaplah. Pengawali dewalah teman yang memusri, menanti datang fajar dan hilangkan pedih. Oh yang dinanti-nanti, ya Yesus datanglah. Oh surya kebenaran terbit dan naiklah, sambil tundukkan diri jemaat doalah. Penghibur juru selamat, dia datanglah segera. Umat yang dikasihi Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya,
We satisfy your soul thirst